Untuk momen kali ini, saya mohon maaf, saya harus tetap menggunakan masker karena saya tidak berada di rumah, ya, saya berada di area publik, jadi saya harus tetap menggunakan masker karena setelah acara ini selesai, saya langsung masuk ke acara meeting berikutnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa membuka masker, ya karena ini ada di area publik, ya seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini ya lewat YouTube ya mungkin ya, Shalom buat Anda dan damai sejahtera senantiasa hadir ya buat hidup Anda semua ya. Nah hari ini saya ingin sampaikan satu topik tentang yang namanya pilihan ya, pilihan yang terbaik atau pilihan yang sempurna. Cukup menarik kenapa diberi judul Perfect Choice. Ada dua hal. Yang pertama, dua minggu yang lalu, saya diundang di salah satu gereja di Pekalongan. Dia memberikan saya sebuah tema, hidup adalah pilihan. Dan dari tema itu, akhirnya menggugah saya untuk saya mulai mencari lebih banyak ya tentang kata pilihan. Dan menarik sekali, bahwa hidup kita hari-hari ini adalah hidup yang selalu berjumpa dengan berbagai macam pilihan. Mengerikannya adalah, kita sebagai orang tua kadang-kadang kita lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka bisa memilih. Karena ada begitu banyak pilihan yang nanti harus mereka hadapi. Nah, kita berpikir, oh anak-anak udah pasti bisa memilih. Saya jadi teringat, saya mulai mengajarkan pilihan-pilihan kepada Arsya, anak kami itu, sejak dia berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin anak umur 3 tahun bisa diberikan sebuah pilihan? Nah, saya bersama dengan istri ketika itu, kami belajar di sebuah kelas parenting, bahwa anak-anak dari sejak kecil harus sudah mulai diberikan pilihan-pilihan supaya dia berani untuk bertanggung jawab terhadap pilihan. Saya masih ingat pada waktu itu kejadiannya ada di sebuah supermarket, anak kami itu sedang membutuhkan sepatu, ya, sedang membutuhkan sepatu. Nah, di supermarket itu, ya di toko itu, kami melihat ada beberapa jenis sepatu yang cukup menarik. Ada warna biru, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam, dan sebagainya. Dan istri saya meminta kepada saya, mari yuk kita latih anak kita untuk bisa memilih. Dan dari setiap pilihan-pilihan yang memang sudah kita pilihkan terlebih dahulu, karena memang pada dasarnya anak umur 3 tahun nggak bisa memilih, kan, kami coba carikan yang pasti dong, ukuran sepatunya udah pas buat dia. Oke, ini ukuran sepatunya ini, opsinya ada 5 warna. Gitu, ada 5 jenis lah, intinya seperti itu ya. Kemudian saya tanya, Arsya kamu mau yang mana? Gitu kan. Diajarkan dia untuk memilih. Akhirnya dia pilih warna biru. Saya ingat banget dia memilih warna biru ketika itu. Saya tanya lagi, kamu yakin kamu mau warna biru? Namanya anak kecil ya, lucu-lucu gitu kan ya. Dia lihat gitu kan, itu dia tuker lagi warna yang lain, dia ganti lagi gitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu, itu fun banget gitu. Sampai akhirnya dia saklek dengan pilihannya dia. Ya sudah biru katanya gitu. Ya udah biru dibawa pulang, ya kan? Biru dibawa pulang. Sampai di rumah dipakai warna biru, dia happy sekali. Gitu. Nah, seminggu berikutnya kami balik lagi ke tempat itu, gitu kan. Dan dia bilang, gitu kan, ini kan waktu itu kita beli sepatu di sini ya. Iya, gitu. Aku mau warna merah. Gitu, ya. Jadi setelah balik lagi dia mau warna merah. Gitu. Terus saya tunjukin lagi, jadi merah sama biru bagus mana? Saya gitu kan. Terus dia lihat biru kata gitu. Oh puji Tuhan. Nah pengalaman sekedar milih sepatu waktu dia umur 3 tahun itu tiba-tiba terulang kembali, terngiang kembali di kepala saya 2 minggu yang lalu pada waktu saya diminta untuk menyampaikan satu pesan firman Tuhan tentang life is a choice gitu kan. Dan tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya gitu. Iya ya, hari-hari ini semua orang dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihan mau vaksin apa, pilihan mau tinggal di mana, pilihan mau sekolah apa. Dan sampai hari ini pun saya sedang bergumul bersama-sama dengan Arsya yang sebentar lagi harus kuliah, gitu kan. Tahun ini dia harus memutuskan mau daftar di mana. Gitu kan. Itu pilihan yang cukup sulit, gitu. Buat saya sulit, buat dia juga cukup sulit. Gitu kan. Nah, maminya udah bilang, udah kamu di Amerika aja, tuh Pastor Yongki, gitu kan, ya. Nanti kamu bantuin tuh Pastor Yongki di sana di New York, gitu kan.
Terus dia mulai search, dia cari-cari gitu kan. Kira-kira ada nggak ya kuliah yang pas ya di New York ya, kayak gitu ya. Terus mulai bercandaan. Nanti kalau kamu di New York mau tinggal di mana, gitu kan? Dia mulai cari-cari gitu kan. Bisa nggak ya tinggal deket ya apa namanya Times Square ya. Aduh lucu deh pokoknya. Ya itu jokes-nya. Well, di balik semua itu saya akhirnya realize bahwa kita sebagai orang tua kita harus loh mengajarkan bagaimana anak-anak kita memilih. Ya. Nah, mari kita lihat dulu ya firman Tuhan ya. Oke. Ada beberapa hal yang menurut saya ini sangat sangat esensi, sangat penting untuk kita tahu bagaimana cara anak-anak kita memilih. Ya. Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuannya mesti benar ya. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Jadi saya stop dulu sampai di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, keputusan seseorang bisa memilih apa yang baik ditentukan oleh kasih yang makin melimpah di dalam pengetahuan dan di dalam segala macam pengertian. Jadi dasar untuk pemilihan apapun, dasarnya tetap kasih. Ya, ini nggak boleh kita lupakan, kasih. Tapi di sini menarik sekali. Kenapa kita harus memilih apa yang baik? Supaya kamu suci, satu. Yang kedua, tidak bercacat menjelang hari Kristus. Dan yang terakhir, penuh dengan buah kebenaran. Ada 3. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu, kita bahas dulu yang pertama adalah, kenapa kita mesti memilih yang tepat? Kalau istilah di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan memilih apa yang baik. 3 hal. Pertama, pilihan kita, output-nya adalah kesucian. Kenapa output kesucian penting? Alkitab mengatakan orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Ini yang sering kali banyak orang tua lupakan di dalam mendidik anak. Dia hanya sekedar mengajarkan memilih apa yang baik menurut pemikirannya dia, atau apa yang anaknya sekedar sukai. Tapi lupa untuk mempertimbangkan kalau pilihan itu diambil, apakah mendorong anak itu atau kita hidup dalam kesucian yang baik di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Kenapa suci begitu hal yang serius gitu dalam pendidikan? Karena kesucian menolong kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi pilihan yang pertama adalah sebuah pilihan untuk mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita punya kualitas hubungan dengan Tuhan. Orang yang suci hatinya dapat melihat Allah. Artinya dia dapat berinteraksi, dapat berjumpa dengan Allah tanpa takut, tapi dengan hormat seperti itu. Hal yang kedua katanya tak bercacat. Saya ingat pertemuan kita sebelumnya kita bahas tentang blameless, tak bernoda, betul ya. Dan ternyata ini menarik sekali. Keputusan kita untuk kita bisa jadi orang-orang yang tak bernoda atau punya anak-anak yang tidak bernoda, bersih, ternyata ditentukan oleh pilihan. Apakah kita mengajarkan pilihan-pilihan yang benar waktu anak-anak kita dapat berbagai macam tantangan atau berbagai macam pilihan yang ada di depannya dia? Itu akan menentukan loh, dia ini bercacat atau enggak, blameless atau enggak. Jadi ini tujuan yang kedua. Jadi kita memilih yang tepat supaya anak-anak kita tetap berada dalam posisi blameless. Apalagi di akhir zaman ini menjelang hari Kristus. Hal yang ketiga, saudaraku, dasar kita untuk memilih syaratnya adalah penuh dengan buah kebenaran. Kenapa Yesus mau, Tuhan mau, pilihan kita punya hasil buah kebenaran? Ingat sekali lagi bahwa hidup kita di dunia ini adalah misi. Itu nggak pernah boleh kita lupakan. Hidup kita adalah misi Kristus buat dunia ini, yaitu membawa damai, membawa karya keselamatan Kristus kepada dunia ini. Tujuan akhirnya adalah apa? Memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Jadi
keputusan-keputusan yang harus diambil oleh anak-anak kita, dan kita tentunya sebagai orang tua yang mengajarkannya, output-nya ada buah kebenaran tidak? Apakah pilihan tersebut selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan buah roh yang kita udah belajar, gitu ya, mulai dari kasih, sukacita sampai dengan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, tentu beberapa bulan terakhir saya tahu Bapak Ibu pernah tahu gini, Bapak Ibu. Ada yang tahu apa ini, Bapak Ibu? Ayo, ya, iya. Pak William masih Sisil udah lihat-lihatan. Iya. Ini adalah salah satu permainan yang akhirnya difilmkan di dalam serial Korea, ya, dalam serial Korea. Sebenarnya permainan ini cukup menarik, cukup lucu, tetapi karena dikemas dalam bentuk horor, jadi ya agak mengerikan namanya. Tapi coba, buat Anda yang pernah melihat dan tahu tentang hal ini, bukankah ini sebuah pilihan? Bukankah di dalam tayangan tersebut sebenarnya yang sedang dilatih soal opsi kan? Tentang pilihan. Kita mau berhenti atau kita mau lanjut? Kita mau membunuh seseorang ketika di dalam film itu ya, atau kita mengalah dan akhirnya ya bisa aja kita punya risiko dibunuh. Itu cerita di dalam film itu. Well, terlepas dari kisah cerita itu, saya nggak mau bahas cerita itu. Tetapi betulkah bahwa hidup kita tuh sebenarnya banyak pilihan? Mau yang mana? Nah, saudara tahu nggak berbagai macam pilihan? Ini saya cuma nunjukin 4 saja, padahal pilihan ada begitu banyak. Pilih sekolah. Anak diajarin juga nggak? Milih teman. Ya, milih pekerjaan nantinya. Ya kan? Teman juga, firman Tuhan kan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu kan pilihan kan. Kita mau milih bergaul sama siapa? Pergaulan yang buruk kita ambil, ya udah rusaknya seperti apa. Pergaulan yang baik, outputnya kayak apa. Sekolah yang benar seperti apa. Pekerjaan apa yang mau diambil. Nah, ini menarik. Beberapa waktu yang lalu saya interview karena saya juga ada tugas ya di klien saya untuk mulai menginterview beberapa level yang sifatnya supervisor up lah ke atas. Menarik sekali pada waktu itu saya sedang menginterview seseorang yang mau jadi asisten manajer. Waktu saya interview dia bisa bilang begini sama saya, Pak, saya sebelum interview saya mau tanya dulu, ini kantornya nanti di mana ya? Saya tanya, kenapa kamu tanya kantornya ada di mana? Gini Pak, kalau kejauhan saya males. Bisa ya, level asisten manajer jawabnya begitu gitu. Kalau kejauhan saya malas. Dan saya tanya, Anda tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sini. Oke, kantor kami ada di wilayah ini. Jadi bagaimana? Baik Pak, jika demikian saya mohon maaf, saya tidak lanjutkan Pak interviewnya. Kenapa? Terlalu jauh Pak. Bayangin saudara, hari ini pemilihan pekerjaan itu karena masalah tempat. Ya mungkin ada beberapa orang juga bisa begitu kan. Tapi bukankah kita juga diajarkan ya, kamu ditempatkan di mana? Jadi mesti siap dong, ya kan? Nah ini pilihan gitu. Saya sampai geleng-geleng kepala loh sama tim HRD saya. Ada ya orang hari ini interview begitu ya. Padahal dia butuh pekerjaan gitu. Tapi masih istilahnya apa ya? Wah, masih pegang satu pemikiran bahwa kalau jauh repotin saya, udah saya nggak mau kerja yang repot-repot deh, saya mau kerja yang gampang-gampang saja. Aduh, rasanya tuh aneh gitu. Ada lagi yang lucu lagi, ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Saya memberikan training kepada SPB dan SPG sebuah produk kitchenware. Nah, pada waktu saya memberikan training kepada mereka, ada satu SPG mukanya pucat sekali gitu di tengah-tengah training itu, karena kan saya tanya balik. Nah, setelah selesai, saya tanya, coba kamu ulangi apa yang saya sampaikan. Terus dia hanya bisa mengulangi 10%. Terus saya tanya, kamu sebelumnya background-nya apa? Ya cerita background-nya ini. Saya bilang, nggak apa-apa,
kamu punya waktu 1 bulan untuk kamu belajar menguasai produk ini. Kalau kamu nggak bisa menguasai produk ini, ya gimana caranya kamu berjualan? Ya, bisa. Produk ini mudah sekali, sangat mudah sekali. Ya, ayo kamu belajar. Saudara tahu nggak produknya apa, saudara? Saudara bisa ngakak sih dengarnya. Produknya itu sink. Tahu tempat cuci piring, saudaraku. Cuma tempat cuci piring dari aluminium itu loh. Ya. Produk nulisnya sederhana, bahannya, ukurannya, udah itu aja yang mesti mereka tahu, cuma itu aja. Tahu apa yang terjadi? Begitu training saya selesai, sorenya dia resign. Dan dia bilang gini, susah produknya dipelajari. Oh Tuhan, saya lagi mikir produk apa lagi yang mudah ya, saya bilang. Itu mudah banget. Tapi dia memilih untuk keluar dari pekerjaannya karena dia nggak sanggup untuk menghafal berbagai jenis SIM yang dipasarkan oleh produk tersebut, gitu loh, oleh brand tersebut. Menarik sekali gitu. Banyak orang hari ini mengambil pilihan tanpa mikir panjang, tanpa mau punya usaha yang kuat gitu loh, saudara. Sama seperti anak-anak kita nanti waktu dia milih sekolah. Dia pilih sekolah. Oke Pak, aku mau sekolah ini. Gitu. Oke, habis itu orang tuanya usahain. Tes semua berangkat. Begitu berangkat sampai di sana, semester kedua ketemu tantangan. Begitu ketemu tantangan, anaknya bilang, aduh Pak, berat. Terus akhirnya Pak, pulang. Dan itu terjadi 3 tahun yang lalu, saya ngonselingin ada satu pasang suami istri yang lagi kesulitan, anaknya itu sekolah di Australia, dan dia bilang, Pak, tolong Pak, anak saya dites. Dia sebenarnya sukanya apa? Loh, Bapak Ibu waktu anaknya itu berangkat bilangnya apa? Ya dia bilang dia mau pelajaran itu. Dia mau ambil bagian apa? Waktu itu kalau nggak salah desain. Dia mau bagian desain. Terus apa yang terjadi? Iya, begitu semester ketiga dia bilang saya mau pulang. Kenapa mau pulang? Nggak kuat, pelajarannya susah. Loh, waktu itu berangkat kenapa? Saya tanya. Ternyata dia berangkat sekolah karena teman-temannya pada sekolah di situ. Jadi nggak benar-benar dia punya passion gitu loh di situ. Bapak Ibu, berapa banyak kita sebagai orang tua kasih pilihan dan mengeksekusi pilihan anak-anak kita tanpa mikir panjang. Nah ini nih, kalau kita biarin terus kayak begini, nanti di masa yang akan datang, anak-anak kita akan sulit sekali bertahan dalam pilihannya dan bertanggung jawab dalam pilihan. Dan bukan hanya itu, mereka akan sulit sekali nanti untuk menemukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup. Bukan hanya pekerjaan, satu saat nanti anak kita memilih loh pasangan hidup. Apa jangan-jangan kita sebagai orang tua yang pilih pasangan hidup? Kita yang harus memilih loh. Ya, maksudnya anak-anak yang harus belajar untuk bisa memilih gitu, pasangan hidup mereka. Dan sampai sudah dewasa pun, sampai sudah menikah pun, pilihan ada, selalu ada. Yaitu apa? Mau melahirkan anak di rumah sakit mana? Mau pakai dokter siapa? Obatnya bagaimana? Sampai mau meninggal pun ada pilihan. Saya barusan kehilangan om saya umur 98 tahun di Belanda. Beberapa hari sebelum dia meninggal dunia, dia sempat bilang sama tante saya, nanti aku nggak mau ya pakai peti mati yang biasa-biasa. Aku mau pakai peti mati buatan Indonesia. Om saya orang Belanda asli, warga negara Belanda, bule, benar-benar bule. Dan akhirnya tante saya jadi tambah bingung gitu. Di luar negeri itu kan petinya kan bagus-bagus gitu ya, kotak apa segala gitu kan dari kayu. Akhirnya dia cari orang, puji Tuhan di Belanda ternyata ada orang Indonesia spesialisasi bikin peti mati dari rotan. Jadi kayak keranjang. Dan benar, saya lihat di upacara penutupan petinya pakai keranjang rotan yang biasanya kita lihat di pasar-pasar itu pakai bahan rotan itu. Tapi memang bagus sih, bagus, beneran bagus. Bayangin, mau meninggal aja dapat pilihan gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ini pilihan nggak main-main, serius nggak main-main. Pelajaran ini itu pelajaran yang sangat-sangat penting sekali. Kita mesti tahu bagaimana menolong anak-anak kita memilih. Nah, masalahnya adalah apa? Kita suka mengajarkan pilihan itu hanya didasarkan suka nggak suka, seneng nggak seneng, bisa nggak bisa. Nah, sekarang yuk kita belajar. Bagaimana cara kita melatih anak-anak kita memilih yang terbaik.
memilih yang sempurna, the perfect choice. Siapa pribadi yang bisa kita pelajari soal the perfect choice? Nggak lain dan nggak bukan cuma Yesus. Sebelum sampai ke sana, saya mau ngajak setiap Bapak Ibu, kenapa saya milih judulnya namanya perfect choice? Perfect. Kenapa saya nggak bilang good choice? Kenapa nggak saya bilang great choice? Why? Roma 12 ayat 2 dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita selama ini jangan-jangan hanya sekedar mengajarkan pilihan yang baik-baik saja. Kita lupa untuk mengajarkan bahwa anak kita juga perlu mengejar pilihan yang sempurna yang Bapak sudah kasih dalam hidupnya dia. Bukankah di dalam Matius Yesus katakan apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Bapak Ibu, memang saya harus beritahu, kesempurnaan rasanya selama kita masih hidup di dunia ini tampaknya mustahil. Tapi bukan berarti kita tidak mengejarnya loh Bapak Ibu. Lawang Anda aja beli baju saja, Anda kepengen yang sempurna kan? Sudah dipasang, udah ditaruh di gerai yang paling mahal sekalipun, Anda masih ngecek kan baju itu jahitannya gimana, kancingnya ada yang copot atau enggak. Anda pasti akan ngecek kan? Anda aja belajar gitu loh untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Anda masih berusaha untuk menerima hal-hal yang sempurna. Kenapa enggak hal yang rohani? Kita juga mengejar hal yang serupa. Nah ini nih yang kita seringkali lupa. Jangan cuma sekedar mengejar yang baik, tapi ayo kejar yang sempurna. Pertanyaannya adalah gini, ini mau kesukaan kita atau mau kesukaan Tuhan? Satu kali waktu Arsya lulus dari SD, ya, dari video yang terakhir mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya tentang Arsya, ya, itu adalah videonya dia di kelas 5, kelas 6 SD. Setelah itu dia akan masuk ke SMP. Waktu itu kami punya beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, apakah Arsya akan masuk atau melanjutkan sekolah di sekolah nasional plus? Ataukah dia akan masuk ke dalam sekolah internasional? Mimpinya apa sih? Saya sama istri mulai berdoa dan ya Tuhan kasih hati bangsa-bangsa itu. Tuhan kasih. Gitu kan. Saya ingat banget sama satu ayat emas yang pernah saya ambil dari New York pada waktu itu. Ya, entah tahun berapa ya Pastor Yongki, ya. Saya masih ingat ayatnya. Engkau akan meminum susu bangsa-bangsa. Kalimatnya itu. Dan itu masih tergiang-giang di kepala saya dan masih ada di dalam dream book-nya saya. Dan itu dilihat sama Arsya. Dan waktu kami doakan, memang kami dapetin itu bahwa Arsya ya, adalah anak yang akan diutus sama Tuhan buat bangsa-bangsa. Dan memang hati bangsa-bangsa ada buat dia. Dan akhirnya kami dapat sebuah keputusan, oke, kita akan cari international school. Nah, dari international school ada banyak pilihan, ada sekian banyak pilihan, mengerucut jadi 3 pilihan. 1 dekat rumah, 1 jauh dari rumah, beda provinsi malahan. Yang 1 lagi sedanglah jaraknya. Tapi harganya habis, harganya tuh mahalnya luar biasa. Sampai ada orang selalu bilang kalau sekolah di situ, katanya istilahnya gini, uang papa mama habis pokoknya kalau sekolah di situ. Ya kan? Nah, jadi sampai saya pernah ketemu ada satu orang tua gitu kan ya, sekolahin anaknya di sekolah yang nomor 3 ini, yang pilihan ketiga ini. Dia bilang gini, tahu nggak Man, aku ya kalau manggil anakku ya karena sekolah anakku mahal ya, aku jadi manggil anakku pakai nama Asep loh. Maksudnya, iya, gara-gara dia sekolah di situ, aku jual aset apa? Jadi aku panggil dia, ya ini si Ruko katanya. Karena buat dia masuk sekolah aku jual Ruko. Yang ini si Alphard. Gara-gara dia masuk sekolah aku jual Alphard tuh katanya. Ya lucu sih gitu. Tapi kan terus saya tanya sama dia, kamu nggak beneran kan panggil anak kamu si Ruko kan? Enggak sih, cuma kadang-kadang gue kesel, kata dia. Kenapa? Kalau pas lagi dia dapat nilai jelek, aku marahnya itu. Kamu tahu nggak sih, Papa udah jual Ruko demi kamu bisa sekolah di situ. Bu ya nilai kamu tuh jangan jelek dong, katanya. Dia panggilnya si Ruko, katanya. Nah, well,
Akhirnya kami memilih justru yang kedua, pilihan yang beda provinsi. Kami milih loh beda provinsi itu gitu. Dan akhirnya kami doain, kami mantap, dan Arsya juga mantap, dan masuk ke sekolah itu. Well, tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Waktu Arsya masuk di sekolah itu, hanya dalam waktu 8 bulan, dia ngalamin bullying di sekolah itu. Dia ngalamin bullying di sekolah itu, dan itu benar-benar bikin kami kaget, bikin shock. Arsya juga shock. Habis itu saya akhirnya memunculkan sebuah pilihan sama dia. Nah, kalau kamu merasa bahwa kamu harus quit dari sekolah ini dan pindah ke sekolah yang baru, supaya kamu lebih tenang dan kamu bisa belajar, nggak apa-apa loh, Papa bisa pindahin kamu. Serius, saya waktu bilang begitu, dasar saya adalah, saya kasihan sama dia. Saya sebagai orang tua, mana ada sih orang tua yang tega anaknya dibully kan? Betul dong, pasti mau ambil action kan. Tapi tahu nggak jawaban Arsya ke saya? Arsya bisa jawab gini ke saya, Pak, dari sejak awal kita berdoa, Tuhan udah kasih sekolah ini. Berarti kalau Tuhan udah taruh aku di sini, aku akan menyelesaikannya dengan baik di tempat ini. Aku nangis loh Bapak Ibu. Serius. Hari itu tuh aku kayak ketampar. Aku jadi diingetin lagi sama ayat ini. Iya. Tuhan, kenapa sih aku cuma sekedar mengejar apa yang baik menurut pandangan? Kenapa aku nggak pernah mau melihat apa yang sempurna di hadapan Tuhan? Dan tahu Bapak Ibu apa yang terjadi hari ini? Arsya lawan dan Arsya bertahan di sekolah tempat dia ngalamin bullying itu. Dan dia overcome to become a champion di situ. Dan hari ini dia nggak pernah keluar dari situ. Dan dia bilang, aku akan selesai di sekolah ini sampai selesai. Dan nggak akan pernah ada pertanyaan lagi untuk mengatakan aku pindah atau enggak. Aku akan selesai di sini. Saudara, hari itu mengajar saya. Hari itu mengajar saya sebagai orang. Saya mau cari yang sempurna, atau saya cuma mau sekedar cari apa yang baik menurut saya. Itu mengubah hidup saya. Serius, itu mengubah hidup saya. Jadi Bapak Ibu hari ini, setiap kita ngalamin pilihan. Betul, setiap kita ngalamin pilihan. Nggak enak pilihan itu. Dan kadang-kadang pilihan Tuhan yang sempurna nggak enak. Tapi mau kesukaan Tuhan atau mau kesukaan kita? Itu dia Bapak Ibu. Mari yuk kita belajar dari Yesus. Gimana caranya kita milih yang sempurna? Yesus pribadi yang sempurna. Apa pilihan Yesus? Ibrani 2, 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Lihat, Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Itu pilihannya Yesus. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan manusia. Yesus dapat bagian manusia. Ini kalimatnya. Lihat, tujuan pilihan Yesus. Ini tujuannya. Supaya oleh kematiannya. Ngeri nggak coba saudara? Yesus milih, tapi tujuan endingnya, tujuan akhirnya, mati. Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan kematiannya itu maksudnya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, saya waktu baca ini, saya makin ngerti bagaimana Yesus tuntun hidup saya untuk memilih. Karena dia sendiri pun punya pilihan. Dia sendiri pun memilih, loh saudara. Dia memilih untuk menjadi sama dengan kita. Sama jadi manusia. Ada tujuan mulia dalam pilihan Yesus. Demikian juga kita. Hal yang kita nggak boleh lupakan. Waktu kita ngajar anak-anak kita dalam pilihan, mau nggak kita sisipkan, bukan hanya sisipkan, kita taruh, kita implan tujuan mulia dalam setiap pilihan-pilihan ini. Mari kita lihat pilihan yang sulitnya yang Yesus ambil ini kayak apa. Mari kita lihat. Dalam Filipi 2, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 3 kualitas pilihan Yesus. Demikian juga 3 hal ini yang kita mesti ajarin sama anak-anak kita. Mari kita bedah sama-sama. Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Ya, dia kosong dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Pertama,
Kenapa dia jadi sama dengan manusia? Karena memang manusia objeknya, bukan binatang, bukan tumbuhan. Dia jadi manusia karena memang manusia yang mau diselamatin. Yang kedua, kenapa dia pilih jadi hamba? Hamba itu apa sih? Doulos, posisi terendah. Kenapa Yesus pilih posisi terendah? Supaya nggak ada alasan manusia bilang nggak bisa. Bisa bayangin nggak waktu Yesus datang ke dunia, dia tiba-tiba langsung jadi raja. Posisinya langsung jadi raja. Ya orang akan bilang, ya jelaslah Tuhan, kamu datang jadi raja, kamu nggak datang jadi manusia. Aku kan nggak bisa kayak kamu. Tapi Yesus datang jadi baik, jadi benar-benar manusia. Posisi terendah pada waktu dia melayani, dia mengambil sikap seorang hamba, benar-benar melayani. Jadi nggak ada kita bisa bilang kita nggak mungkin, gitu, nggak mungkin, gitu, nggak bisa, gitu, nggak mungkin ada alasan itu. Jadi makanya dia ambil posisi yang terendah. Itu pilihan, loh. Bayangin, dia ambil pilihan posisi terendah. Padahal bisa nggak dia milih jadi raja? Bisa. Bisa nggak dia pilih jadi pengusaha? Bisa. Tapi kenapa kok dia pilih jadi hamba? Menarik ya. Yang ketiga, dia mengosongkan dirinya. Saya suka kalimat kata kosong di sini. Ada dalam satu terjemahan Alkitab bilang ini, Yesus mengambil keputusan untuk merasakan seperti rasanya manusia. Makanya di kitab Ibrani kan dia bilang, imam besar yang kita punya itu bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan, tapi dia merasakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Ya kan? Artinya apa? Dia nggak mau gunain fasilitas surga yang dia miliki selama dia ada di dunia ini. Enggak. Dia ikut merasakan sama seperti saudara dan saya merasakan. Jadi kalau dari 3 poin ini, gimana dong caranya kita ngajarin anak-anak kita memilih? Ini kesimpulannya. Ajarin anak-anak kita untuk memilih. Kalau pilihannya mereka tuh punya tujuan pemulihan. Kita mesti ajarin pilihannya dia adalah pilihan tentang pemulihan. Saya jadi teringat waktu saya ngajarin Arsya soal sekolah. Saya selalu tanamkan sama dia, kamu sekolah di sini supaya satu saat nanti kamu bisa kuliah di sebuah bagian, di sebuah kampus, di sebuah jurusan yang nantinya akan melatih kamu untuk membuat kebijakan yang baik buat sebuah bangsa. Supaya bangsa itu hidupnya sejahtera, supaya bangsa itu ngalamin terobosan dan pemulihan. Itu yang saya ajarin sama dia. Dan saya bahagia banget sih hari ini jadi orang tua yang melihat Arsya, bagaimana Arsya bisa join ya di dalam satu grup Karsa. Gitu. Grup Karsa ini adalah organisasi non-profit yang dinaungin sama United Nations, ya, Global Youth Mobilization, Global Youth Movement, sorry. Dia ikut itu. Saya tanya, kenapa kok kamu mau ikut Global Youth Movement? Dia bilang, Pak, visinya cuma satu. Bagaimana anak-anak muda bisa mengembangkan dirinya supaya dia bisa memulihkan keadaan negeri atau kota tempat dia ada. Jadi yang dia lakukan, outputnya adalah recovery, pemulihan. Bagus. Bukan kenikmatan. Mari saudaraku ajarkan kepada anak-anak kita, segala apapun yang dia pilih, outputnya adalah pemulihan. Baik itu pemulihan hubungan, baik itu pemulihan buat bangsa, ya silahkanlah, apalah. Pokoknya ada nggak pesan tentang pemulihan? Keputusan-keputusan. Sama beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya sempat sakit. Waktu ditanya untuk urusan beli makan, dia bilang, enggak Pak, aku memilih kita beli soto saja. Kenapa? Papa nggak boleh makan gorengan dulu. Kolesterol Papa nanti naik lagi. Udah Pak, kita pilih soto aja. Loh, kamu sebenarnya pengen apa? Dia bilang, aku sebenarnya pengen ini. Tapi enggak, kan kita diajarin untuk makan bersama. Ya udah, satu makan ini semua harus bisa makan. Nah, ngelihat Papa kondisinya nggak bisa makan gorengan, ya udah kita beli soto aja. Tapi nggak boleh makan kerupuknya ya Pak. Ya oke, gitu. Jadi keputusan-keputusan yang diambil, dia udah biasa.
di kepalanya dia. Keputusan ini bisa memulihkan keadaan nggak? Keputusan ini kalau saya ambil, pilihan ini kalau saya ambil, bisa menambah nggak kualitas sebuah pemulihan? Begitu keren sekali. Hal yang kedua, saudara, waktu tadi kita bilang soal apa? Memilih jadi hamba. Kenapa sih jadi hamba? Apa sih gambaran jadi hamba? Kalau kita mulainya dari nol, mulai dari bawah, itu bicara soal pertumbuhan. Pernah nggak sih kita ngajarin sama anak-anak kita, ketika dia ngambil pilihan apapun, pilihan itu adalah untuk mendorong dia semakin bertumbuh, semakin deeper, semakin closer, higher sama Tuhan. Gitu. Ya. Ada nggak arah untuk ke sana? Jadi pilihan apapun yang mau diambil atau yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, apakah itu berhubungan sama pertumbuhan rohaninya dia? Berhubungan nggak pertumbuhan hubungannya dia sama Tuhan? Punya nggak kedalaman sama Tuhan? Oke, aku mau ambil kuliah di mana? Dia bilang, aku mau ambil kuliah di sini. Tapi dia mulai mikir, tapi Pak, kalau aku kuliah di sini, Pak, ini bukan hanya sekedar mahal, gitu. Tapi kuliah di sini itu aku udah pelajari, gitu. Daerah ini tuh nggak ngelatih atau nggak mendorong kita untuk kita benar-benar mencintai Tuhan. Lingkungannya lumayan berat, Pak. Oke, kenapa nggak kamu mencoba untuk kamu mengubah dan kamu jadi tempat yang akhirnya kamu bisa bertumbuh justru di situ, bukan karena faktor lingkungan. Ya, aku coba cari komunitasnya dulu ya. Kalau memang di situ ada komunitas anak-anak Tuhan, mungkin aku bisa pertimbangkan sih Pak untuk kuliah di situ. Amazing, isn't it? Jadi dia memilih kuliah bukan cuma sekedar karena kampusnya bagus. Dia nggak milih kuliah cuma karena sekedar, oh ya ini kampus the best in the world. Tapi dia mau memastikan, apakah di sini dia punya komunitas yang bisa menolong dia untuk tetap mencintai Tuhan atau enggak? Well, akhirnya saya bercandain sama dia. Kalau kamu memang mau bertumbuh dan tetap bisa mencintai Tuhan, kenapa nggak kuliah di New York aja? Ada Pastor Yongki kok. Ya, itu bercandanya ya, seperti itu. Let's pray for it gitu ya. Hal yang terakhir, saudara, pengorbanan. Ini yang keren, saudara. Mengosongkan dirinya itu gambaran soal pengorbanan. Pernah nggak sih kita ngajarin sama anak-anak kita keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang kita mau latih dia, itu berkaitan sama pengorbanan Kristus di kayu salib. Apakah pilihan-pilihan yang diambil itu adalah bagian dari, ya sudahlah, aku mau belajar mengalah. Ya udahlah, aku mau belajar untuk pikul salib, sangkal diri. Ya udah, aku ngerti, ini mungkin bukan waktunya aku. Aku belajar berkorban dulu biar papa dan mama dulu. Atau udah biar dedek dulu. Well, contoh yang paling gampang nih hari ini. Aku lihat ada satu keluarga keren banget nih. Ini aku barusan ketemu sama keluarga ini. Anaknya udah umur 12 tahun. Ya, anaknya udah umur 12 tahun. Tapi dia punya adik umur 8 tahun. Dia di sekelilingnya dia, sekolahnya dia, teman-temannya tuh udah pada pakai handphone. Dan dia udah pernah, papa mamanya udah pernah ikut seminar aku ya tentang digital. Dan saya bilang bahwa anak umur 12 plus, ya barulah boleh diizinin pegang handphone. Tahu nggak dia bilang begini sama papa mama? Pak, Ma, ini aku udah umur 12. Kayaknya ini waktunya aku untuk aku bisa punya handphone. Tapi aku kok melihat ya, dedekku ini belum bisa siap gitu loh sama handphone. Buktinya handphone mami aja seringkali diambil sama dedekku. Nanti kalau aku punya handphone, sementara dedekku belum cukup ngerti bagaimana menggunakannya, bahaya nggak ya? Gini deh Pak, untuk urusan sekolah aku nebeng dulu deh handphone mama. Aku mau latih dedekku dulu, supaya dedekku tuh nggak sampai kecanduan dulu sama handphone. Dia bisa ngerti bahwa nggak selamanya setiap kali makan harus lihat handphone. Kalau dedekku udah berhasil makan tanpa handphone, papa, mama baru boleh beliin aku handphone. Amazing, isn't it? Waduh, aku dengar cerita itu, aku bahagia banget, saudara. Ada anak umur 12 tahun bisa berpikir bahwa kalau dia beli barang itu bisa merusak adiknya.
Dan dia bilang, nggak usah dulu deh. Amazing, isn't it? Saudara, ini 3 hal penting. Gimana caranya kita punya yang namanya perfect choice. Semoga saudara diberkati sharing saya hari ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu dapetin kuncinya bahwa hidup kita selalu pasti ada pilihan, selalu ada pilihan. Tapi mau nggak dalam pilihan apapun 3 itu menjadi dasar untuk kita memilih yang sempurna di hadapan Tuhan Yesus.